Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Alfarizi dengan NPM 183112706450207. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha game. Saya adalah perwakilan dari kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, lalu Rehan Fikri dengan NPM 183112706450200, dan Ilya 183112706450194. Kami dari Universitas Nasional, FTKI Informatika Kewirausahaan R07. Format bisnis plan game online. Dalam membangun suatu bisnis, alangkah baiknya bila kita melakukan perencanaan bagaimana bisnis ini akan berdiri. Gitu juga dalam bisnis online, langkah perencanaan merupakan langkah yang sangat penting. Bagaimana bisnis plan untuk bisnis game online? Dalam bisnis plan yang saya buat mencakup hal-hal yang perlu diketahui dan target penjualan yang saya dapatkan. Beberapa item yang biasa dicantumkan adalah yang pertama modal uang. Modal uang itu untuk apa? Untuk misalnya pembelian barang-barang, kayak misalnya untuk mendesain, atau misalnya kita tidak bisa mendesain. Nah, itu ada web yang menyediakan desain-desain karakter dalam sebuah game. Lalu modal human resource kayak programmernya, graphic designernya, marketing, developer, tester, distributor, dan lain-lain. Nah, modal perangkat keras kayak server, jaringan internet, listrik, monitor PC, tablet, dan lain-lain juga. Rencana harga jual game online. Free for all, maksudnya semua pelanggan dapat menikmati semua fitur-fitur game tanpa membayar, kecuali tagihan listrik dan internet tetap dibayar sendiri. Shop Coinbase, pelanggan dapat bermain game dengan gratis, tetapi beberapa item kelas atas hanya bisa didapatkan menukarkan koin game, yang mana koin tersebut dibeli dengan uang asli. Misalnya dalam sebuah game RPG, jika kita ingin membeli beberapa item yang berada di kelas atas, maka kita harus membeli item tersebut dengan menukarkannya dengan uang asli atau ditukar dengan pulsa atau PayPal atau eBay atau apa. Lalu premium player, di model ini pelanggan masih dapat memainkan game tanpa biaya, tapi beberapa fitur game hanya bisa didapatkan dengan membeli suatu konten premium membership. Dengan konten tersebut, pelanggan dapat menikmati semua fitur yang ada beserta fitur-fitur bonus untuk premium membership. Lalu berikutnya adalah pay to play. Pada model ini, pelanggan harus mengeluarkan biaya wajib bila ingin memainkan game ini, mulai dari pendaftaran sampai masa aktif akun game. Game dengan model ini sekarang jarang diminati, tapi bila ada peminatnya, jumlahnya akan sangat banyak dan sangat menguntungkan. Misalnya adalah GTA Online. GTA Online, jadi kita harus bikin akun dulu di Epic Game, lalu kita bayar, kita berlangganan gitu. Contohnya kayak gitu. Lalu kita main untuk GTA Online. Rencana penjualan software game itu secara online, free download. Yang berikutnya beli dari toko game online, misalnya Play Store, eBay, atau Amazon. Di Play Store juga bisa ada game gratis yang tinggal download aja, atau juga yang berbayar terus buat download. Lalu konvensional, didistribusikan toko-toko game, telepon atau surat. Didistribusikan toko-toko game, misalnya kita toko game, kita berikan instalasinya aja, nanti tinggal dijual sama penjual yang ada di toko gamenya itu. Lalu pre-order, jadi biasanya mesen dulu nih, dia pengen buatnya apa, pengen buat game kayak apa, karakternya kayak apa, terus desainnya kayak apa. Nah, nanti tinggal ditentuin berapa besar biayanya dari semua yang udah pengen dia request. Lalu untuk membuat bisnis ini, kita harus tahu analisis SWOT-nya. Yang pertama strength. Bila kita melihat kecenderungan generasi sekarang yang sangat doyan game, saya yakin sih dalam aspek ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan game yang kelas menengah saja sudah dapat menarik perhatian pelanggan yang cukup banyak. Meskipun banyak sekali game-game yang ada di pasaran, dengan pemasaran yang benar kita dapat menarik pelanggan yang memuaskan. Lalu weakness-nya, kelemahannya, selain banyak kelebihan dalam bisnis game online, terdapat juga beberapa kelemahan fatal yang harus kita pikirkan, beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Antara lain itu adalah hardware-nya, kemampuan servernya, pengembangan gamenya, keamanan data, penyaluran software, keamanan game, dan kelancaran jalur transfer datanya.
Lalu opportunities, banyak sekali yang dapat ditawarkan dalam pelanggan dalam menarik perhatian mereka seperti fitur-fitur game yang unik, hadiah untuk player of the month or year, event-event yang diadakan baik di dalam game maupun di dunia nyata, threat atau ancamannya. Menurut pengamatan saya yang pernah menjadi konsumen, permintaan akan kebutuhan game tidak akan sepi peminat karena perubahan gaya hidup sekarang yang cenderung ke dunia hiburan, maka peminat game tidak akan berkurang. Hanya bagaimana cara kita menyikapi keinginan pelanggan sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan bagi mereka. Misalnya game mobile atau battleground ya. Ya udah kita bikin tentang mobile battleground terus atau tentang seperti contohnya uh, game MOBA multiplayer online battle arena contohnya kayak ya Mobile Legend of kayak gitu untuk rencana penjualan dan Bank pasar ya, rencana penjualan dan rencana produk yang akan dijual dalam waktu 6 bulan sesuaikan dengan kondisi peminatan. Ya, sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.